Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih ada Bro Ayung di sini yang akan berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Jadi ya langsung aja kita kasih waktu buat Bro Ayung. Monggo, barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Bi. Agak sedikit kaku ya kali ini. Betul. Jadi gini kawan-kawan, kita lagi nyobain pakai dua kamera begitu ya, dengan segala keterbatasannya. Betul. Jadi konsentrasinya ke Mbak Ayung, konsentrasinya ke sana ke monitor ya, kayak gitulah. Jadi agak lumayan sedikit ribet, nggak apa-apa wis. Langsung aja ke Bro Ayung, monggo Bro Ayung. Ya, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Aku tanya apa kawan-kawan duduk Iya, ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali, alhamdulillah kita masih bersama ya Bi ya. Betul. Dalam acara Ngobor, konten horor yang katanya menyuguhkan berbagai cerita yang sangat menyeramkan ya Bi tentu. Padahal ya nantinya banyak gunanya biasanya. Betul, tapi kita berusaha sehoror mungkin gitu. Langsung ke cerita aja Bi. Betul, langsung aja. Ini ada sebuah kisah datangnya dari Mang Kasmin. Mang Kasmin. Mang Kasmin masih saudaraku. Iya. Habis nggelar hajat. Karena hari ini kita ya mungkin udah masa-masa akhir sih, tapi dari bulan Maulid itu orang hajatan itu di mana-mana kita banyak kalau jalan ya. Itu pasti banyak truk-truk, layos, tenda, nutup itu, jalan, nutup gitu. jalan. Kita harus muter kesini muter lagi, akhirnya kita nggak kemana-mana. Balik lagi. Mungkin Kasmin bisa dimaklumi kata Mang Kasmin, kan aku kesana ngobrol sebagai keluarga kan, caranya biar kondangan itu lupa itu ngobrol itu. Karena lagi punya duit, nggak usah ngasih gitu ya. Iya, yang penting aku sambil ngewangi apa gitu kan. Yang penting kan partisipasinya, Bi. Cerita macam-macam. Primen ya Yung, iya Mang, primen Mang. Anak saya Siti kan satu-satunya. Tadinya mau dinikahin itu 2 tahun yang lalu. Tapi kan kayak sih gara-gara pandemi apa-apa nggak boleh rame-rame kumpul-kumpul orang. Akhirnya nikahnya ditunda. Tapi untungnya bocah ya nurut, lanangnya ya nurut. Bisa ngempet ya Man, anak sih kayak gitu. Ada yang ngomong gitu. Iya, untungnya bocah nurut. Akhirnya baru sekarang bocah hiji-hijine nikah nggak rame-rame wagu sekali seumur hidup. Katanya, iya benar. Nah, aku mien jadi tukang layos. Pernah kan krungu? Padahal aku enggak Bi. Aku dulu pernah jadi tukang tenda hajatan. Jadi tenda hajat. Padahal aku nggak tahu orang dia juga bukan orang situ aslinya kan. Cuman yang perempuan itu masih saudara kayak gitu. Tapi ya aja, yang penting lupa gitu kan. Akhirnya apa? Dia cerita, nah karena ini aku jadi tukang tenda, bosku, sampean tahu, kamu tahu yang namanya Karyono, Kaji Karyono. Aduh kaji, ada yang ngomong seperti itu. Belum ngaji Man. Ya wong apik ta wis kaji dhewe Kanjeng Mekah katanya, perbuatan otomatis. Ya juga dalam hati kan, Bi. Nah, aku kesana, orang dulu kerjanya sama Kaji Karyono. Aku kesana siapa tahu ya dapat murah. Malu Dr. Siti, orangmu laka kabeh sih gitu. Ya minggu kemarin aku kesana, sampai rumahnya kayong pan los-losan. Wah, tak pikir ini lagi rame-rame, jangan-jangan tenda itu kesewa semua. Sampai sana kan ada gerbang, itu rumahnya memang dekat jalan, rumah gede banget ya. Mungkin lebih gede nih hanggarnya, itu apa namanya? Garasinya. Nyebutnya hanggar karena di dalamnya itu isinya pesawat gitu ya. Iya, karena aku bilang, aduh sepi kabeh, melompong, dibuka tapi melompong, enggak ada orang babar blas. Sampai Siti, Pak balik yuk Bang, esok maning, katanya seperti itu. Pas aku mau balik lagi dengar suara lagu Melayu lama itu loh. Pasti anak kaji ning jero ora mungkin. Yang nyetel itu pasti kaji. Bojone ora seneng. Bojone enggak senengnya dangdut yang koplo kayak gitu kan. Titik kondisi pateni. Anak kaji ini lah apa? Ada di dalam, ada lagunya muter. Akhirnya ya wis tak tok. Pak Rika kuna temen sih. Rika seperti bapak kayak orang dulu. Ki sing gua apa? Siapa ti? Pencet. Ki sing ngarane bel. Iya, dipencet tuh. Ora apa-apa dia nyetrum. Enggak apa-apa, enggak nyetrum. Aduh kakku ya. Aku dengernya dasar. Akhirnya dipencet begini. Blesek kayak pasti dibahas, Bi. Mute kayak gitu kan. Kayaknya nasi moni itu namanya bel Pak. Nggak lama yang keluar itu pembantunya. Jadi ternyata di dalam tadi ya garasi masih ada 1 orang lagi nyiapin kayak hordeng-hordeng yang gede-gede itu warna-warni.
Om, boleh tes apa kayak gitu. Kajine, iya anak, kajinya ada di dalam, tak tundang. Mau perlu? Ya iyalah, orang perlu ngapain ke sini? Enggak ya, dibuka itu dulu. Itu kan kuncinya pengawalnya banyak banget di kakak tangkep begini kan. Baru kajinya nggak lama keluar. Nah, kajinya masuk, Siti disuruh masukkan, motor dimasukin, Mbak, motor ke mancing bae, orang aman katanya. Iya, daripada besok kamu mau nikah di luar ada yang bawa. Ih Pak, jangan ngomong kayak gue sih, jangan ngomong kayak gitu. Kajinya keluar, Min, langsung kayak gitu, Ji, tundang haji ya, Bi. Padahal emang belum haji, Ji, sampean katon tambah kayak gini, tambah jus men. Langsung gawe banyak kayak gitu, banyak susu apa kayak gitu, tapi nakal banget. Gak ada orang, banyak putih ya, banyak putih. Pan hajatan, iya Ji, tundang kaji ya langsung rokok keluar. Kamu senangnya singgi ya Min ya, kamu senangnya Samsu ya Min. Sanane Ji, nyong ta, apa baik, sing penting anak apa ya Samsu doyan. Samsu doyan, lebih baik Samsu gitu kan ya, promo banget padahal aku lawannya juga bukan Samsu. Ini apa duduk gitu, panana apa Min? Lama banget saya nggak ketemu sama kamu. Mbok ya mampir, hatta kamu udah jadi orang. Mene, pernah iki bapak, aku itu bapakmu dulu. Karena pernah kerja di situ. Pernah jadi karyawannya. Iya, Ji, wong arane sibuk. Aku ya wong cilik rada minder kayak gitu. Kadang-kadang kan situnya oke, yang lain tahu-tahu takutnya saya niatnya mau kerja di situ, yang lain yang khawatir, lu kayak kon penting digituin, Be. Akhirnya, Ji, ngomong-ngomong, Ji, kari uang Tegal kan ngomongnya gitu. Siji aku meniki kan silaturahim. Siji ora usah, loro langsung sing penting mesti loro deh. Kaping setunggal kula mriki silaturahmi. Kaping kali ya. Kaping kali ya. Kula badhe ngundang jenengan rawuh mriku. Sing kaping telune panyi di tenda gitu kan. Lah ngono saya diomong kayak siapa kamu jauh, saya tetap mikir krungu sing denger dari orang-orang Kasmin pan mau melangsungkan pernikahan anaknya. Berarti tenda wis siap, Ji. Ya orang mau nikah. Orang mau nikah gimana? Tenda metu kabeh, Min. Tenda keluar semua lemes lagi, Bi. Biasa bae. Tetep aku kayak sedulur nang di anak. Di mana-mana ada, cadangan ada, tetap nanti bisa diadain buat si Siti ya sing bojo. Ya anak aku cuma satu-satunya ya Siti. Oh, terus kue Ji korong ngundang. Jangan kelama kakek ngomong wis tak siapna katanya. Masuk lagi, Kemin. Wong tinggain duit makasih Ji lagi kan. Wong tinggain rupiah disumbang bisanya orang bahagia. Tenda, kon mikiri tenda, kamu mikirin bayar tendanya itu kan yang ada 7 juta yang lumayan. Iya, mahal lah ya. Kue melu sumbangan, enggak usah dipikirin. Walau sampai sing gemene si apik boy aku langsung bukan pan balik kata Kasmin. Kati kan di papane sini namanya gitu kan. Ya wis balik. Engko sing ngatur Udin. Anu aku yes ngomong bae karo maneh. Siti suruh pulang supaya bisa ngobrol lebih lama. Betul, gitu. Itu kan kalau kebongkar sama bosnya sama anaknya malu Bi. Wagunya dulu. Terus primen Ji. Ya ora primen medang karo ngenteni yang lain kamu mau medang apa? Saya juga pengen ngopi. Kayak nyenengi ya Din. Amin, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nemen. Alhamdulillah ditambahi jila saking alhamdulillahnya. Gemien dulu aku dudu sapa-sapa, bukan siapa. Saya iya sih bukan siapa-siapa, tapi deleng gede. Tenda aku akeh, anak buah itu banyak. Mobil gemien aduh susah. Kamu kan tahu aku cuman jadi tukang diesel. Ikut sama orang, dieselnya enggak mandiri. Kalau sekarang kan tukang diesel sendiri, banyakannya tukang diesel sendiri. Kalau ini ikut sama orang, jadi ya saya yang ngasih itunya, bos aku atasannya kayak gitu. Dorong diesel zaman tahun 80 sangang pira lah sampai ke situ. Ya boro-boro, tapi aku ora pernah nyerah. Terus, Kasmin kan ngomong sama aku lagi pas malam itu, cerita ini ada cerita horornya kayak gitu dari Karyono. Tak tungguin kan, Bita tungguin. Lah kue pernah dikawungi ora nunggu di manten Min. Pernah dilihatin yang kayak gitu-gitu ora. Aku pernah parah banget dulu katanya gitu. Lagi jadi tukang Karyono itu masih susah, masih jadi tukang nungguin diesel. Iya. Karyono ini yang bos kaji tadi bos kaji tadi. Udah primen sih sampean nggak pernah cerita katanya. Ya kita cerita nih, senggang.
kamu juga udah bombong kan, duit udah dapet, Udah santai. udah santai. Maksud dan tujuan udah tersampaikan. Iya, ora usah kakean nganggo setunggalku lah. Suwen gitu. Raine wong angel kayak katon kayak gitu. Digituin. Terus gimana, Mang? Diceritani ternyata Kaji Koryono, aku juga nggak ngerti karena aku kan bukan orang sini aslinya. Pernah yang pernah jadi tukang apa namanya genset, tukang diesel. Nah itu pernah digangguin orang tuh burine mekon, burine rumahnya aku katanya jadi masih daerah Butterfly. Iya. Aku kan tuh Maritis belakang. Kita semalam muter-muter daerah Butterfly ya. Mas Bi berkesempatan semalam ya Bi ya. Iya, kita makan pecel lele. Betul. Ada brotomi juga. Iya, lelenya kecil-kecil ya Bi. Nggak tahu. Nggak tahu. Bukan makannya ayam. Oh iya situ makannya pecel ayam. lele cuman makannya ayam goreng. Angel ini ambigu Bi. Baik, lanjut ke cerita yang masa sih Mang nemburin aku? Iya masih di Butterfly. Nemburinnya kamu kan kayak Belantara, bukan kayak rumah-rumah desa umumnya. Iya sih. Lah, tapi ya nemeng diesel ya naruhnya di tempat begituan jauh biar nggak berisik. Bener gitu. Biar nggak berisik. Pokoknya wong diesel, gue wong kudu wong kendel, harus orang yang berani. Karena apa? Zaman-zaman itu, sekarang aja masih diesel itu banyak gangguan. Poyan-poyannya akeh, jadi banyak harus ada ritual ini. Iya, sesajen kayak gitu ya. Itu. Aku kan bediter, kon ngerti kan? Aku kemudian nyantri. Padahal Kasmin nggak tahu dia nyantri. Iya iyalah kayak gitu. Katon ya. Katon lainnya. Alim. Aku nggak pakai kayak gituan, tapi tesennya aku, kancane aku, temennya dia itu apa ada tesen itu kanca. Oh iya, sohib gitu ya. Sohib yang biasa nemenin itu. Dia itu pakai banget yang kayak gitu. Jadi sering diganggu nih diesel. Ih, si solar ana bensin ana kok bisa-bisa kayak gitu, toto mati. Nah kadang-kadang bukan aku sendiri yang lihat, jadi kan pasti tinggal beli rokok atau apa. Tapi yang punya hajat biasanya kan ada ibu-ibu yang di belakang tuh di pawon, di pedangan kayak gitu. Yang bagian masak gitu. Bagian masak. Itu ngelihat sesuatu itu kayak bocah cilik mainan di diesel buat mainan di kayak gensetnya gitu. itu. Diloncat ke sana, loncat ke sini kayak gitu. Oh, berarti sering kayak gue nih, Ji, digangguin kayak gitu. Iya, tapi ada yang lebih parah waktu itu. Jadi tempatnya itu di belakang rumah katanya. Kan Mang Kabin ngomong belakang rumah kamu, Yung, di situ daerah situ. Itu kan pohon-pohon masih gede-gede banget. Oh, belakang rumah kamu. Ayung, rumahnya Bro Ayung. Iya. Karena yang cerita pengalamannya itu kan Mang Kasmin. Di belakang rumah. Oh, di orang kono. Di belakang rumah kamu. Nyebrang kali belum? Udah nyebrang kali. Dia udah ikutnya Butterfly bukan tempat aku. Jadi waktu itu embuh kenang apa, entah tahu gimana, pernikahan itu udah ribet dari awal di rumah itu. Saya itu cuma tukang genset, tapi kan ya tahu lokasi itu. Pas datang ke situ itu kayak udah orang berantem gitu loh, pihak keluarga, entah masalahnya. Pokoknya masalah teknis pernikahan, ada yang ngundang, ada yang diundang. Kan ada kayak gitu ya, pinjam pengantin rudu, ribut kayak gitu, rame-rame. Jadi rumahnya nggak seramai sekarang, masih yang dulu itu sih mencing warna hijau paling kayak gitu. Itu satu til sama itu agak jauh. Nah akhirnya aku kan nggak mau ikut campur, tapi pas mereka udah nggak terlalu ribut, akhirnya aku didownload sama yang paketan itu ya, tenda segala macam. Sekolah sama melu, kamu nggak usah ikut-ikut, mulai dipasang. Itu belum dibawa masih di Jalan Gede si genset itu. Nang ndi ya, downloadnya di mana kayak gitu. Ya ning kebun masa nang ngarepe masing hajatan. Iya kebunnya yang mana? Om, nama yang ini kan yang hajatan. Man, ke downloadnya hajatnya naruhnya di mana? Kebunnya jenengan mana? Bebas wis kayak gue katanya bebas. Terserah kalau ini kan bantaran kali dulunya masih tanah bebas kayak gitu. Oh iya wis. Tapi ada yang kata si ini Karyono muda waktu itu ya. Ada rumah gubuk satu kalau sekarang lokasinya di dekatnya ada makam di belakang rumah itu. Itu ada rumah gubuk satu. Rumah bukan ya gubuk bener-bener gubuk begini, tapi masih keripik, masih ininya tuh full bambu, pakai anyaman bambu gitu, full semua, ada sumur tua sampingnya. Rumah itu ada tapi kecil bener. Itu yang sumur ada pocongnya bukan sih? Oh itu yang dulu WC ya, WC ya, sorry ya, beda. Itu seberang depan sana. Itu di belakang sekarang udah nggak ada belas. Nah itu si Karyono mikir, lah
kalau taruhnya di situ mau sebelah kanan, yang penting lempangnya rumah jangan jauh-jauh, tetep bakalan di samping rumah si gubuk itu tadi. Itu rumah suwung. Jadi tadinya nggak tahu suwung. Jadi, man nggak orang enak man, kan ada rumah kayak gitu. Rumah-rumah apa wis bebas nih, ini nggak ada penjelasan kalau itu suwung atau enggak. Tapi ya semua kayak sepakat ya udah di situ aja udah ditarik kabel, dihubung-hubung, ditarik ke sono. Itu sama si Udin ya tadi ya, temennya soulmate-nya. Udin apa sahabat Udin nama samaran juga sih ya. Terus ke situ diberes-beres man, dibawa-bawa segala buat jalan masuk ke situ. Rungkut lembut itu semene-mene. Nyamuknya segini-gini. Gede banget. Segitu. Ya, ngarang dia itu. Enggak apa-apa lebih hiperbol. Biasanya itu hiperbol menggambarkan saking banyaknya gitu kan. Telos anyut, banyak kuburan, ternyata itu ada kali. Banyak kuburan. Jadi kali itu yang seberang itu ya, yang di belakang rumah persis. Itu. Belakang rumah aku kan itu kuburan banyak banget. Dulu waktu aku kecil itu tinggal potek-potekan kecil-kecil lah. Nisannya. Kalau sekarang nggak ada sama sekali. Di waktu Mang tadi ya Karyono Kaji Karyono mungkin masih bagus gitu ya. Masih kelihatan. Tapi sekarang talut jalan airnya kecil. Kalau dulu masih belum ditalut. Jadi lebar seruangan ini. Oke, bisa dijelaskan lagi. Nggak usah disebutin ukurannya gitu. Ini lebar banget. Betul. 9x12. 9x12 atasnya itu. Rumah kali ya. Rumah. Akhirnya apa? Aku ndeleng waktu kuwe. Jadi Kaji Karyono kan cerita sama Kasmin. Aku ndeleng waktu kuwe. Anyep temen katanya Bi. Suasana aku sering naruh di kebun, tapi nggak kayak gini banget. Ngelihat sini rumah ada kayaknya suwung tapi kayak ada orangnya, kayak ada aktivitas di dalam. Jam berapa Mang Kasmin katanya? Jadi kata Kaji Karyono sih jam 4 sore, tapi udah asar lah pokoknya udah asar. Tapi udah gelap gitu ya. Sangat gelap di sama sekarang ya jam 4 udah gelap di situ. Kayak ada aktivitas di dalam, tapi aku nggak, pokoknya sibuk nggak nanyain itu rumah suwung atau enggak kayak gitu ya. Tapi serasa ada aktivitas di dalam. Bahkan si sumur itu kan tinggi segini ya, Bi. Itu 1 meter basah dan timbanya masih kayak gitu. Kayak bekas ada yang make. Kan ada yang make. Oh ya aman sana batir. Tapi semakin di situ ada orang, semakin kami nggak enak. Bakalan berisiki itu kayak gitu. Penting di rumah sih no. Bolah, yang penting Mas Kang sampean pasang-pasangi wis terus diisi salah kena udah. Kita keluar cari makan kayak gitu. Nah, si Udin geser itu Kaji Karyono disamperin sama seorang nenek-nenek. Kaji Karyono itu di dekat Genset. Di dekat Genset. Udinnya kemana? Keluar cari makan. Cari makan. Ya nyarinya ke depan ke rumah itu. Siapa tahu kan udah disediain. Iya. Orang ngerti, ini ana wong kemringete, gak ada ngertinya tuan rumah kayak gitu, Bi. Hari ini pun lagi ada hajat di situ. Sekarang makanya di rumah itu. Di rumah itu. Di rumah ada hajat. Aku ngeliat ke belakang itu rame dan genset itu muncul ada. Pas makanya kan beneran banget ya gitu. Nah, wis kan. Akhirnya aku nenek butekane sing ndi kata Kaji Karyono, enggak tahu itu datangnya dari mana. Aku bilang dari rumah itu pintunya nutup. Rumah yang gubuk itu ya. Wong di atasnya itu pakai rumbai-rumbai, bukan ini sama sekali bukan genteng. Bukan genteng tapi dari entah daun tebu, jagung atau apa kayak gitu. Pun masih ketutup sama kayak bekas daun-daun bambu gitu loh. Iya. Tapi enggak bolong. Malah tambah rapat. Tambah rapat bener. Pintunya kok nutup. Terus si ini masih gaung-gaung ya, tapi orang itu dari mana? Ini rada becek, harusnya ada tapakannya kayak tahu-tahu si ngomong dulu nih kalau siapa? Yang nyuruh naruh di situ siapa? Iya, yang suruh naruh di situ siapa? Kan asli arahnya ke sana ke rumah, tahu-tahu sampingnya, Bi. Apa saking geringnya, saking kurusnya, nggak kelihatan gitu. Satu nggak kelihatan, nggak ada gravitasi mungkin. Iya, nggak ada getaran. Nggak ada getaran, nggak ada sak. Apa aku sih terlalu capek, terlalu konsen atau gimana? Dekat diesel kan berisi. Belum nyala, Bi. Oh, belum nyala waktu itu. Kalau udah nyala sih nggak jadi soal. Ya, belum nyala waktu itu. Tahu-tahu di sampingnya jogrok. Jadi dia itu pakai udah keriput tua, kurus banget, diundel-undel di sini gitu. Tinggal dikit gitu ya. Belum, dikit kecil gitu ya. Tinggal dikit, diundel pun dia sedikit, tinggal dikit banget bener. Banyak yang botak-botak ke sini lah kayak gitu. Pakai kudang yang pakai sakunya itu. Ibu level-level sini kemana kemana. Tank top retro itu. Betul, tank top retro. Cincingan jari itu dhuwur banget. Cincingan
Kayak sing kon dulu ning kono sapa? Yang naruh di situ siapa? Nyi, sampean kapan tekane? Sampean datang dari sini dari mana? Cuma nggak jawab, cuma ngas-ngos kayak orang asma apa sorry kayak gitulah. Sesak napas gitu ya. Napas. Bukan lanangnya aku tangi kayak gitu. Bukan, barangkali suamiku bangun. Pan berisik kok ya. Mau berisik-berisikan di sini mau berisik-berisik. Bang gua apa pan berisik nanti suamiku nanti bangun. Di lanangnya sampean aja ini turu kayak si guyonan, masih guyonan padahal dia udah Itu sore ya. Itu sore. Pantang buat orang kampung tidur gitu kan. Itu pantang banget. Kotokannya kayak gini tapi langsung Toko Suryono itu bring kayak gitu bisa artis langsung Din kenapa nggak balik sih Din perasaannya kayak gitu kayak aku bukan takut ini siapa tahu setan atau apa aku lagi dimarahin nenek-nenek gitu loh aku bukan tipe kalau orang sering cekcok kayak itu nggak senang ngaji karya pokoknya ini urusannya sing punya rumah nih gitu kan ambuh pokoknya ngalih kayak gitu. Pindah jangan di situ. Sampean rumahnya itu digituin kan. Di depan deket bi paling 2 meteran. Ya kan bakal berisik banget memang bi. Rumahnya itu. Tapi tekannya sing mburi. Nah di sana itu ya belakang kebun, sana kebun, baru ke sana itu kebun sekitar 30 meter baru rumah yang punya hajat. Emang jauh kan. Kesananya kalau ke arah Tumaritis ya kebun lagi. Aku belum ada rumah waktu itu tentu kan. Hasilnya kebun masih kebun ya. Masih kebun tuh. Ya aku dewek kan cara ditotol belis. Wis enteng pragat katanya seperti itu. Ini aku sendirian. Iya, kalau dimakan belis habis pokoknya. Enggak ada yang tahu, enggak ada bukti kayak gitu. Ini kan urusannya sing duwe rumah embuh orang mlaku. Aku enggak mau tahu pokoknya. Enggak mau tahu mbah. Nah, Mang Abdi tanya, balik mari rumah itu, rumah yang tadi ya, yang lapuk itu. Ora. Tapi ke situ, ke rumah itu ngelewatin sumur ke belakangnya. Genah, berarti sampingnya rumahnya Nini itu, yang tidur suaminya. Berarti Nini itu tinggalnya di rumah itu. Iya, cuma lewat pintu di situ belakang. Menurutnya kayak gitu kan. Wes dirapihin, sempet ngomong sama yang punya hajat. Orang apa ini siapa? Nyatanya pas dia ngomong di situ ini banyak bi. Ini orang kuna kan. Oh dia ke depan. Ngomong tadi dimarahin ini pakainya kutang yang ada sapunya. Ini tua banget. Di situ ya tua semua modelnya kayak gitu. Modelnya tua kayak gitu, tapi nggak terlalu tua banget lah. Siapa sih kayak gitu. Wis garing kono baik ada yang ngomong kayak gitu kan bi yang lain. Wis nggak apa-apa. Terus ada yang mau nyelemong kayak ditahan sama punya rumah. Mulai curiga kan dia, ya kan. Yang mau jelmong itu siapa? Nini juga. Ini lagi. Bukan nyai langsung nangis. Pakai kinangi dia. Selepet kayak gitu. Ini kayak minum obat ya. Enggak lah kayak gitu. Ya kan bercanda. Terus akhirnya apa? Balik lagi terpaksa dinyalain. Itu susah luar biasa. Itu Mas pesawat ini kata si Kasmin ya Bang Kasmin, kue anyar diesel bener-bener anyar, oli umpul-umpul lah bi, besok umpul-umpul diesel, besok beli besi, umpul-umpul, pengen kayak bosnya ya gitu. Nah itu bisa ngadat luar biasa susah banget. Udin datang dari depan. Iya, pingin Kang, ya udah deh, sekalem sarapan di situ, sarapan sore sarapan pagi. Miki anak-anak ini Din, ini wong preman kene be. Kayak gitu bi. Udin primen urusannya apa? Oh ngomongin suruh pindah jangan di situ. Urusannya hari ini gue teka sing tuan rumah kita kayaknya nyambut gawe di sini nggak tahu Mas Kang ngalak nak mangan balik geser di situ. Kau begitu lagi maning, kau begini ke sini lagi. Akhirnya iya jadi bi jalan kayak gitu kan. Terus sambil makan cerita Din anak ini gue serem Din. Kue sing main ning kono, Udin cakalakan paham bi. Sing main ning asal jadi ceplong itu. Nah, Mas, Akang ini enggak masalah kayak gitu ini kecuali mereka tuh yang punya tetangganya ini pekarangan, berisik atau rumah. Lah gitu manusia juga. Wis garimangan ka terus balik kok. Balik. Udin itu enggak ngerespon gitu ya, ngerespon banyak, udah makan aja gitu. Dan dia kan tipe emang yang bodoh amat kayak gitu. Udin. Bodoh amat untuk yang masalah kayak gitu, tapi dia juga biasanya
ini bikin kayak birampe gitu. Itu Oh, enggak iya. itu Bi. Itu enggak bener-bener kayak dia tuh percaya Polosan diri. gitu aja ya? Polosan. Malah Kang jebule nang ngarepe dhewe kuburan kabeh Kang. Seberang kali itu kuburan semua. Kalau sekarang itu di balik kubur itu rumahku. Oh, Gitu loh. berarti kalau dari rumahmu itu belakangan ada makam tua, Betul, makamnya Pak Lurah ya. Iya, kuwuh bener. Terus sungai, nah ini makam seberangnya gitu ya, persis ya. Betul di situ. Akhirnya apa? Iya kok, orang kayak gue kalau nggak kayak gitu aku nggak ketar-ketir. Kamu kan yang beranian malahan pergi. Aku kan orang ngerti diesel, dia itu emang partner tapi emang gotong-gotong, Iya, nggak bisa cuma ngerakit. angkut doang. Makanya beli solar, beli ini kayak gitu doang. Hajatan pun dimulai udah terang semua kan. Di zaman itu listrik kan ya tahu sendiri kan. Loh, rumah paling gede tuh 450 kan. betul 450 seteruman mekat kayak gitu. Kalau Buat sekarang hajatan kan, kayak gitu iya, tuh nggak kuat, itu nggak cuma kuat. nyalain 4 lampu mati semuanya. Di zaman itu hajatan dinyatakan hajatnya seseorang itu hajat bersama. Semua itu seperti keluarga dadakan kayak gitu loh. Betul. Rembuk gitu ya, datang. Pengantin baru kayak gitu kan ada lagu itu langsung kayak wis mulai itu dari Kita dari tempatku. pengantin baru. Betul. Duduk bermalu-malu. Kita doakan semoga hidupnya. Gitu. Wah, Betul seperti itu. teman-teman yang tahu. Tahu bener. Nah aku saat itu mungkin nggak udah dilahirkan tapi rumahnya jauh di sana ya tahun 90 sekian nah. Iya, cuman masih di rumah listrik percontohan itu kan? Masih mungkin masih di situ. Tapi nonton Bi. Oh, nonton kehajatan itu. Ada bukan kewajiban. Akhirnya itu kan hajat bersama walaupun beda desa tapi satu lingkungan ya gitu ya. Mantannya wis mulai turun sih Mbak. Orang dulu kayak gitu, ada Iya. pengantin itu pasti Nonton. didatengin nonton. Yang nyebelin kan adikku Bi, yang sering aku tak ceritain. Yang cewek ya? Yang Siapa cewek. namanya? Nana. Rara Nana. Dia itu kalau misalnya hajat nggak kenal bukan saudara, pasti hilang. Mbahku udah pasti dia itu ada di manten. Mau jauh kayak apa? Bukan dekat loh, jauh didatengin. Ya. Dan di foto album manapun keluarga pasti ada adekku. Oh. Kayak keluarga Eksis ada, gitu ya, ada eksis. dia. Masih kecil segini Bi. Berani dia itu jalan sendiri di mantenan itu pasti ada adekku. Jadi kalau misalnya aku main ke tempat teman terus ngomongin yang ini kan buka apa sih? Hai mantenan ini Yune aku ada adekku. Kisi siapa? Jadi di dekon malu Bi aku Bi. Gimana masih nyusulin kadang sama Mbah ya. Sama Mbah nyusulin adik jauh Bi desa yang lain. Uculnya kapan ya gitu loh. Dia Terus seneng banget. akhirnya gimana? Akhirnya apa? Malam itu kami pun ya nonton, yang lain tuh nonton manten tuh rame banget. Apalagi ada cara nyebar-nyebar dan lain-lain. Iya, ya. nyebar koin ya. Ganti pakaian 2 kali. Musik itu indah banget dan kita itu kayak ragu kur, apal banget dulu. Tadi sih ngomong Iya, meskipun dengan kualitas audio dan sound system seperti itu, tapi itu syahdu. Sadu dan kita apal semua bahkan yang anak kecil. Ada yang neneknya dibawa padahal pulangnya nanti ketampel nanti kesurupan, tapi pasti harus ada. Ada orang dagang nggak? Ada orang dagang lebih masa enggak sih? Iya, itu kan pesta gitu ada ya. pesta bener-bener. Nah itu malamnya sempat si tadi ya Karyono sama si Udin datang, tapi Udin duluan. Udin itu nggak seperti biasanya Bi. Dia itu rewel, banyak ngomong, duduk itu ada gelondong kayu bekas potekan gergaji, tapi pakainya kampak ya, nggak rata, didudukin. Dia itu ngadepnya ke arah makam. Meneng aja Bi. Jadi didatengin sama Kaji Karyono, sama Karyono muda. Din, bisa nih orang ngabari, kenapa nggak ngabari? Ya walaupun nggak ada telepon, paling nyamper-samperan kan ya. Bisa nih kesini tuh nggak ngabari. Aku ke rumah adanya istrimu katanya udah berangkat duluan. Kon kayak orang beres gitu. Dia aja ngomong diem aja. Ngebelakangin. Terus udutnya dipegang kayak gitu tapi jalan terus. Din, kon jengkel karo aku. Kamu marah sama aku. Masalahnya apa, Din? Ngomong. Kenapa? Tapi sing gawe aneh ditanya sama Kasmin. Aku itu nggak berani ada. Teman-teman mohon maaf tadi sempat keputus, ada masalah teknis sedikit, namanya juga settingan. Lanjut Mbak Ayung tadi. Iya. Udin ya ngadep ke sana ngebelakangin gitu. Betul. Jadi Udin itu datang duluan, nggak nyamperin Karyono, sementara duduk di potekan kayu itu ngadepnya ke arah kuburan. Dia aja ngomong diem, sempat lama. Karyono itu mau nyamperin ke arah depannya, tapi dia sendiri ngeri Bi. Takut bukan Udin. Di situ itu nggak ada lampu Bi.
Ada lampu, jadi ada lampu ceplik itu ditempelin di pohon mana gitu ya, sampingnya genset. Kalau situ, padahal kan harusnya ada lampu apa kayak di situ kan. Dia emang enggak, karena biasanya kan ditinggal nanti nungguinnya di tadi ya tempat hajatan di belakang, enggak ditungguin begitu. Yang penting denger ya enggak hilang kayak gitu ada suaranya. Jadi gelap, tapi ini bentuknya Udin, tapi dia sendiri ngadepnya ke arah makam si Udin ini. Kalau misalnya kita samperin ke depan, takutnya bukan Udin. Gimana? Kecurigaannya kata Mang Asmin ya cukup berdasar karena apa? Dia itu ada kopi sampingnya, nggak diminum selama Karyono datang ke situ, nggak diminum-minum, ngerokok pun nggak ada rokok, tapi dia itu ngerokok nggak habis-habis, prat kayak gitu loh, kayak orang tambang diomongin tambang. Din, suwe-suwe perkitik Din, lama-lama itu menakutkan gitu. Jangan kayak gitu Din, jangan kayak gitu. Aku domongi, cuman ngomong kayak gitu, aku ngomongi, aku dimarahin. Aku dimarahin. Din, waras Din, gitu. Kamu waras, kamu sehatin. Diomongin siapa? Aku domongin mana aku? Gitu. Aku diomongin mana aku? Ibuku. Aku diomongin ibuku. Diomongin apa? Ngalih kayak gitu. Ngalih pindah, ini pindah. Berarti itu Udin dia itu sampai pakai rokok digini-giniin pakai korek. Ternyata rambutnya gondrong bukan Udin, tapi dedeknya mirip persis. Iya, perawakannya. Itu nyampe di Astagfirullahaladzim, kayak gitu pas kayak gitu langsung hilang. Ditinggal dia ngibrit ya, malu sama diri sendiri lah pokoknya. Soalnya di sana orang kan banyak tuh ya di Pawon. Jadi kalau misalnya lari kecil sampai sana biasa ya gitu. Pelan, berarti ngos-ngosan ditahan. Lewatnya belakang keluarnya kan. Akhirnya apa? Mas, kayak orang apa? Anak kopi bu, apa? Kopi banyak putih apa? Teh apa ya kopi? Kekok dia kekok. Udin datang. Mene gitu. Sini apa? Kondisi pite pakai sepeda pitnya gitu kan. Itu taruh sampingnya gerobak yang buat genset. Kenapa sih? Toh. Din, anak Din, ada kamu yang lain maksudnya. Wow, tadi ada yang duduk di sana, diajak ngomong hilang. Katanya tetap suruh ngalih, suruh pindah itunya gensetnya. Ngacok sampai dasarnya luruh penyakit katanya kayak gitu. Nah, nyong mana? Aku yang kesana, nyamperin ke sana. Ternyata si Karyoto nggak mau, karena jelas-jelas sudah celing kayak gitu. Karyoto nggak mau. Karyoto tadi ya, Karyono itu nggak mau ke sana. Udin sendirian di sana. Itu amblang, bener-bener amblang. Lama, mungkin mau ada setengah jam. Jadi Udin itu nggak balik lagi. Kenapa disamperin sama Karyono? Terus sama keluarganya itu ketika genset itu mati, benar-benar mati. Jadi mau nggak mau disamperin. Karyono nggak mau nyamperin. Mas mati sih mau Mas Primen lagi jadi pengantin baru mati. Akhirnya berbondong-bondong ya kan orang kesana nyamperin, ngecek ke belakang, nggak ada suara apapun, gelap cuma ada lampu tempel itu kan gantung. Itu kelihatan. Jadi si Udin nyampir di situ. Hampir di genset, posisinya untung bukan di bagian yang panasnya gitu bukan bagian yang muter ya. Bukan bagian yang muter, benar sekali kan di sana ada pengaman palang besinya itu nyamper kayak gitu Din ya Allah bocah tundang ini pada datang semua. Iya, yang ngeri kan Karyono ini yang kemarin mirip semua, kalau malam lebih ngeri. Aduh kayak nembe jam gue aku pan kepoyo isin katanya cerita sama Kasmin kan seperti itu. Datang yang tua-tua langsung bener disuguhi dikotong-kotong diroto-roto, bahasanya diroto-roto, sendernya maring gedangan di pohon pisang di sampingnya tadi yang pedangan buat masak. Malah cemong kabeh, ternyata itu bekas wong dodol lho alih delimene jali maning rame kan. Nah di saat itu kan orang nggak ditonton gimana, wong lagi pada nonton manten, konsentrasi pun manten ditinggal nonton si tadi Udin yang lagi kayak gitu. Akhirnya dengan berbagai cara ini nggak usah diceritain, bisa berhasil bangun. Setelah bangun cerita Udinnya, kowe man aku mau nenggonin kono, aku nggak mau di situ, disuruh pindah. Tapi langsung ada ini, pindah, nggak apa-apa. Yang penting
dia lancar daripada mengharap. Daripada yang di situ pindah ke sana. Iya, yang penting jajet itu dipindah daripada yang di belakang itu gangguin yang depan. Langsung paham gitu kan. Akhirnya yang mindahin itu bantu warga, dipindahin berjalan lagi. Nah, kita sama Kasmi itu pas sudah di rumah berapa harinya. Sebenarnya kan apa sih, Din? Kamu itu ngeliat apa kemarin? Sama Karyono. Pertama, aku kan mau orang Andel Kang, nggak percaya sama situ. Ada ini, iya ini itu datang. Masih sore perangasan aku ngarep kas ketemu ini. Tukang saya itu wis teka. Kirain itu wong persis mirip gitu, tapi luwih tua. Nenek ning lampu itu kan cuman temaram begitu ya, Bi. Serem banget, Buk. Tekane kayak laka angin lah apa tahu jelek kayak gitu loh. Tahu bener-bener Daning guru ngalih ngomong kayak gitu, Bi. Negor kok masih belum pindah juga, kok suamiku bangun, nanti suamiku bangun, katanya kayak gitu. Sampean, iya, dia takut saat itu ngeper, Bi, karena ngeliat tampangnya, tapi katanya nggak digelung, jadi kayak gerai begitu, podak malah kayak gitulah. Akhirnya apa? Iya nying kondisi nih, engkau ngalih, saiki, Ravel, wis ya, saiki, sekarang. Itu geser doang kayak dibalik pohon gede langka nggak ada sampai dituntutin sama itu kan bawa baterai gitu ya, tetap hilang. Itu tetap tambeng dia lah, paling sewengi maning nggak, paling sebentar lagi Karyono juga, aku ada temennya kayak itu, yang penting jangan sampai gagal, kita besok mau pindah ke tempat yang lain gitu kan. Tahu-taunya ada suara dari dalam rumah itu. Rumah itu nggak ada lampu flash ya, bener-bener mungkin gelap. Tapi ada kresek-kresek kayak gitu. Saat buka pintu ini mati bener-bener si jajan itu kayak gitu. Bunyinya itu bang kreket, ngebuka, ngeliat dia ada sosok yang guyuk keluar. Bisa ada kelihatan loh, padahal gelap tapi itu kelihatan kayak ada yang beda gitu, bila ada yang beda yang keluar, hidup lagi gensetnya, hidup genset lagi. Pas dia keluar begitu nggak tahu datangnya kapan, tahu-tahu itu di dekatnya lampu tempel di bawahnya. Di situ kakek posisinya bungkuk begitu, tapi dia itu bawa ayam katanya, bawa ayam hidupi. Terus di depannya si Udin tadi, ya membelakangi lah begini, dia itu langsung ucap daripada nurut kayak gitu. Gini tuh ngapain? Makan ayam hidup, pekok kayak gitu, sempat ada suara kayak gitu. Jadi itu nggak bisa ngapa-ngapain, itu bener-bener diem aja kayak orang apa bukan kayak gitu. Kok ayam itu ayam, kelihatan ayam pokok dimakan, apalagi goreng ayam kayak gitu. Sebenarnya dia pengen nyamperin lagi apa sih Wak kayak gitu, nggak berani bener-bener. Nah dia dalam pertanyaan kayak gitu ternyata balik muka gelap, keriput, kelihatannya cuma sedikit tapi jelas-jelas lagi gigit ini loh. Itu darah itu keluar. Raimu kok kon pindah kayak gitu, konsepnya kayak gitu loh. Kamu ngomong pindah berisik kayak gitu, ganggu bae, reka kasih kayak gitu. Padahal butuh orang ngerti. Di depan orang situ itu sendiri masa iya orang ngerti sih kayak gitu loh. Maksudnya keluarga yang lagi hajatan masa nggak ngerti aturan di sini kayak gitu loh, adabnya apa? Mbak, banyak orang ngerti Mbak, aku nggak tahu Mbak, aku diperintah. Terus marah nih, tahu tuh itu deket wajah dikit kecil kayak wajahnya orang, itu seserem apa, tahu deket itu makin lebar itu nggak ngerti apa udah. Dia posisinya pingsan di depan genset kayak gitu, diceritain sama Karyono. Itu salah satu cerita sama Kasmin. Aku datang pas ini ke ngobor akhirnya seperti itu, terinspirasi karena tadi Bagu mau berangkat ada genset di situ. Muka-muka sih nggak ada apa-apa, udah jelas sih, udah terang gitu loh. Dan rumah itu sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah Bro Ayung. Udah oke. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Udah segitu aja. Lumayan panjang ceritanya dan kita mohon maaf dengan segala hal teknis yang mungkin kurang sempurna gitu ya. Oke, langsung aja ditutup aja. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Doa yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Tentunya sampai jumpa di ngobrol horor episode selanjutnya ya, Bro Ayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.